Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qad qala Allah 'azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adhanallahu minan nar. Amma ba'du, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang semoga Allah merahmati kita semua, merahmati perjumpaan kita kesempatan malam hari ini. Kembali kita mengkaji dan mendulang faedah dari hadis-hadis Al-Arba'in Nawawiyah, dan kita masih di hadis yang ketiga, hadis yang ke-23 di faedah tentang masalah sedekah. Wa sadaqatu burhanun. Dan Nabi mengatakan wa sadaqatu burhanun, sedekah itu bukti. Ala sidqi imani, bukti atas keimanannya. Dan di pertemuan yang lalu kita masih di pembahasan fadlus sedekah, keutamaan sedekah. Membahas ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi berkaitan keutamaan sedekah. Artinya sedekah memiliki keutamaan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai seorang mukmin ketika menjelang wafatnya minta kepada Allah untuk ditangguhkan kematian. Di antaranya untuk bisa bersedekah. Yang Allah sebutkan dalam surah Al-Munafiqun di ayat ke-10, di mana Allah menyebutkan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut qala rabbirji'un qala wa yaqulu rabbi laula akhartani wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa aqum minas salihin. Dan infakkanlah apa yang kami rezekikan kepada kalian sebelum datangnya ajal, sebelum datangnya kematian menghampiri salah seorang di antara kalian. Kemudian kalian mengatakan, wahai Rabbku, tangguhkan kematianku barang sesaat, fa asaddaq, agar aku bisa bersedekah, agar aku bisa berinfak, wa aqum minas salihin, dan agar aku bisa menjadi orang yang lebih saleh. Para jemaah, pertemuan yang lalu kita sampai pada surah atau faedah dari surah Al-Baqarah ayat 245 berkaitan dengan sedekah, infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di mana di surah Al-Baqarah ayat 245 Allah berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana." Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Yang artinya, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah? Siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, fayudha'ifahu lahu, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya.
Allah akan melipat gandakan pengembaliannya kepadanya dengan lipat ganda yang lebih baik dan banyak. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un, dan Allah lah yang menyempitkan dan melapangkan rezeki hamba-hambanya, dan kepadanya lah kalian semua akan dikembalikan untuk dihisab. Ayat ini berkaitan dengan qard, pinjaman. Pinjaman kepada Allah itu maksudnya apa? Para ulama, Ibnu Katsir membawakan berbagai riwayat dari sahabat tabi'in tentang apa yang dimaksud pinjaman kepada Allah. Di antaranya menafsirkan bahwa maksud dari pinjaman kepada Allah itu apa? Sedekah. Sedekah. Sedekahnya seorang muslim di jalan Allah itu pinjaman kepada Allah. Pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Ibnu Katsir membawakan tafsiran tentang ayat ini, yaitu riwayat dari Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menafsirkan, artinya sahabat Umar ibn Khattab menafsirkan ayat ini, yaitu surah Al-Baqarah tadi ayat 240 berapa? 45. Kata beliau bahwa yang dimaksud qardun hasanah, pinjaman yang baik. Yang dimaksud apa? Qardun hasanah, pinjaman yang baik itu, kata beliau, di antaranya huwa nafaqatu fi sabilillah. Huwa an-nafaqatu fi sabilillah. Sesuatu yang dinafkahkan, sesuatu yang dinafkahkan di jalan Allah. Ya, artinya infak, sedekah. Sesuatu yang dinafkahkan di sisi Allah itu pinjaman buat Allah atau pinjaman kepada Allah. Artinya Allah akan mengembalikan pinjaman itu. Allah akan mengembalikan pinjaman itu dengan pengembalian yang lebih baik dan berlipat-lipat. Makanya ada selaras dengan surah An-Nahl ya. Selaras dengan surah An-Nahl di mana Allah menyebutkan di ayat ke-96 dalam surah An-Nahl ayat 96 Allah menyebutkan ma indakum yanfad wa ma indallahi baqin. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baqin. Apa yang kau miliki dan kau pegang dari harta kekayaan itu akan habis. Ya enggak? Harta yang kita cari-cari, kita pegang, habis enggak? Habis. Tapi wa ma indallah, tapi apa yang ada di sisi Allah, maksudnya harta-harta yang kita peroleh kemudian dititipkan atau dipinjamkan kepada Allah dengan cara sedekah di jalan Allah, bakin, kata Allah, kekal. Bahkan akan Allah berikan dengan pemberian atau pengembalian berlipat ganda. Itu di antara penafsiran Umar. Huwa nafaqatu fi sabilillah. Wakil dan sebagian menyebutkan bahwa maksud dari qardun hasanah, pinjaman yang baik kepada Allah, itu juga termasuk huwa nafaqatu 'alal iyal. Huwa an-nafaqatu 'alal iyal. Nafkahnya seorang ayah, seorang suami untuk anak istrinya termasuk qardun hasanah, pinjaman yang baik kepada Allah. Termasuk apa kata? Termasuk pendapat Umar bahwa beliau mengatakan an-nafaqatu lil iyal, nafkah untuk iyal. Iyal itu artinya ahlul bait, keluarga, anak, istri. Maka kata beliau huwa min qardin hasanin, termasuk pinjaman yang baik buat Allah. Termasuk pinjaman buat Allah. Dengan catatan ikhlas tentunya kan, semuanya ikhlas kan. Dan ini sering saya singgung di kesempatan sebelumnya bahwa nafkahnya seorang suami, beli beras, beli apa, lauk pauk, sayuran, ya, beli gas, termasuk token nih, itu kan nafkah buat keluarga. Sesuatu yang dibutuhkan anak istri di rumah, termasuk ranah biaya sekolah, walaupun tidak masuk, tapi termasuk apa yang dikeluarkan untuk anak istri dalam rangka ketaatan kepada Allah, itu pinjaman kepada Allah yang akan Allah kembalikan di hari kiamat. Wala yas'alkum amwalukum, kata Allah dalam surah Al-Hujurat. Artinya harta-harta yang kita pinjamkan kepada Allah itu bukan untuk Allah, untuk kita, yang akan dikembalikan di hari kiamat kepada kita.
dengan pengembalian berlipat ganda dan banyak. Dan termasuk kata ulama, termasuk pinjaman yang baik huwa tasbih wa taqdis. Tasbihnya seorang hamba, bertasbihnya seorang hamba, mengagungkan Allah, mensucikan Allah, itu bagian dari pinjaman. Karena semuanya bernilai pahala, bernilai sedekah. Ya, sebagaimana dalam hadis yang kita bahas ini, kata Nabi kan, bahwa subhanallah walhamdulillah tamla'ul mizan, bahwa ucapan subhanallah alhamdulillah dapat memberatkan timbangan dan itu bernilai pahala sedekah. Atau dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi mengatakan, awalaysa qad ja'alallahu lakum shadaqatun, bukankah segala sesuatu bisa bernilai sedekah? Bukankah segala sesuatu bisa bernilai sedekah? Kemudian kata beliau, qaulu subhanallah shadaqatun, ucapan subhanallah bernilai sedekah. Qaulu tahmid, qaulu alhamdulillah bernilai sedekah. Maka kata Umar bin Khattab, termasuk ucapan tasbih, takbir bernilai sedekah. Cuman lazimnya biasanya kalau kita memahami makna sedekah, biasanya harta yang dikeluarkan. Maka harta yang dikeluarkan selama dalam ketaatan kepada Allah, termasuk nafkah anak istri, termasuk korban hasanah, pinjaman yang baik buat Allah. Jadi maknanya umum ya, umum maknanya. Pokoknya harta yang dikeluarkan dalam rangka ketaatan kepada Allah, entah untuk anak istri, entah untuk kerabat, entah untuk kaum muslimin, pokoknya di jalan Allah, diniatkan fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu pinjaman yang baik dan itu sedekah dan akan Allah kembalikan dengan pengembalian lipat ganda. Karena ada sebuah kisah, mungkin nggak pernah dengar ya, kisah Abu Dahdah. Pernah dengar ya? Sahabat Nabi bernama Abu Dahdah. Kan seringnya biasanya Abu Hurairah gitu kan. Ini kisah sahabat Nabi bernama Abu Dahdah, di mana disebutkan dalam riwayat yang dibawakan oleh para ulama hadis, diantaranya juga Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, tentang kisahnya Abu Dahdah. Abu Dahdah itu sahabat Nabi asli Madinah, orang asli Madinah, yang terkenal punya kebun kurma yang luas. Abu Dahdah, sahabat Nabi dari kaum Ansar, yang terkenal punya kebun kurma yang sangat luas, dan terkenal kurma itu kurma enak. Artinya kalau ada kurma di pasaran, ketika itu kurmanya enak, pasti kurmanya Abu Dahdah, enak kurmanya. Dan di dalam kebun kurmanya itu ada ratusan pohon kurma, berarti kan kaya raya, ratusan pohon kurma. Nah, ada beberapa versi riwayat tentang masalah infaknya Abu Dardah di jalan Allah. Ya, menginfakkan kebunnya seluruhnya. Menginfakkan kebun kurmanya seluruhnya. Artinya kebun kurma, kebunnya, tanahnya sama pohon kurmanya sama rumah yang ada dalam kebun itu. Ya. Kalau di versi riwayat yang dibawakan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang ada kaitan dengan ini, turunnya surah Al-Baqarah ayat 245. Di sini ada kaitan dengan riwayat berkaitan dengan turunnya surah Al-Baqarah ayat 245. Kata Abdullah bin Mas'ud, di sini disebutkan, qala lamma nazalat man dalladhi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika turunnya surah Al-Baqarah 245 yang berbunyi man dalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifa lahu ad'afan katsira. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikan pinjaman tersebut dengan pengembalian yang berlipat ganda dan banyak. Kata Abdullah bin Mas'ud, ketika mendengar ayat ini, beliau tergerak untuk bersedekah yang tidak tanggung-tanggung, sehingga beliau, Abu Dahdah, mendatangi Nabi SAW. Ya, Abu Dahdah Al-Ansari, sahabat Nabi dari kaum Ansar, mendatangi Nabi mengatakan, ya Rasulullah, wa inna allaha la yuridu minnal qard. Ya Rasulullah, wa inna allaha la yuridu minnal qard. Wahai Rasulullah, apakah betul, apakah benar Allah menginginkan pinjaman dari kami? Artinya beliau memastikan kepada Rasulullah kan,
pembawa wahyu kan. Wahai Rasulullah, betulkah Allah menginginkan pinjaman dari kita orang beriman? Apa jawaban Nabi? Qala na'am ya Aba Dahdah. Benar wahai Aba Dahdah, Allah menginginkan pinjaman dari kita. Allah menginginkan pinjaman dari kita. Kalau orang nggak paham kan, masa Allah minjam ke kita? Jangan dipahami Allah minjam kita itu seperti kita minjam ke sesama kita, bukan. Ya. Karena makna dari Allah Allah menginginkan pinjaman dari kita maksudnya apa? Infak di jalan Allah Azza wa Jalla. Jadi kata Nabi, "Na'am ya Aba Dahdah." Na'am ya Aba Dahdah. Betul ya Aba Dahdah. Allah menginginkan pinjaman dari kita dengan pinjaman yang baik. Sebagaimana ayat ini. Ya, surah Al-Baqarah ayat 245. Qala maka Abu Dahdah berkata, "Arini yadaka ya Rasulullah." Berikan tangan wahai Rasulullah. Artinya mau menjabat tangan Rasulullah. Berikan tangan, ulurkan tangan wahai Rasulullah. Apa kata Abu Dahdah? Ulurkan tangan wahai Rasulullah. Maka Abu Dahdah pun fatanawalahu yadahu. Abu Dahdah mengambil tangannya Rasulullah. Bersalaman, mengambil tangannya Rasulullah. Faqala, dan beliau berkata, "Fa ini qad aqradtu rabbi haiti." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku meminjamkan kepada Rabbku kebun milikku ini. Maksud diinfakkan. Sesungguhnya aku meminjamkan kebun ini kepada Allah. Maksudnya diinfakkan tadi. Maksud diinfakkan. Apa yang terjadi? Kata Abdullah bin Mas'ud, di antara yang meriwayatkan hadis ini atau yang meriwayatkan kisah ini, kata Abdullah bin Mas'ud, "Wahaitun lahu fihi sittu mi'atin nakhlah." Di mana kebun kurma miliknya Abu Dahdah itu di dalamnya terdapat 600 pohon kurma. Sedikit apa banyak? 600 pohon kurma. Berarti luas nggak kira-kira? Luas. Ya kalau satu pohon kurma aja bisa menghasilkan berapa? 10 kilo kurma umumnya. Kalikan 600. Hitung-hitungan luar biasa kan? 600. Kata Abdullah bin Mas'ud, sebagaimana para sahabat tahu siapa Abu Dahdah dan kebun milik kurmanya apa? Situ mi'ati nakhlah, terdapat 600 pohon kurma di dalamnya. Yang semuanya menghasilkan buah kurma yang enak. Yang semua pohon kurmanya menghasilkan buah kurma yang enak. Ya. Kemudian wa Ummu Dahdah fihi wa iyali, dan istrinya Abu Dahdah juga tinggal di dalam kebun kurma. Artinya di dalam kebun itu ada rumah. Ya, rumahnya Abu Dahdah, di mana Abu Dahdah sama istrinya sama anaknya tinggal di dalamnya, di dalam kebun gitu kan. Maka apa yang terjadi setelah beliau menginfakkan kebun kurmanya yang di dalamnya ada 600 pohon kurma, maka beliau dengan sangat berbahagia. Kemudian maka beliau berkata, menemui istrinya yang sedang ada di rumah. Di mana rumahnya? Di dalam kebun kurma. Dan beliau berkata, "Faja Abu Dahdah fanadaha." Maka Abu Dahdah sesampai di rumah, yang rumahnya di dalam kebun kurma, memanggil istrinya, "Ya Ummu Dahdah, ya Ummu Dahdah." Qalat, maka istri mengatakan, "Labbaik, ya wahai suamiku." Maka beliau berkata, "Ukhruji, keluarlah kau dari rumah ini." Ukhruji, keluarlah kau dari rumah ini. Faqad aqratuhu Rabbi azza wa jalla. Sungguh kebun ini dan isinya termasuk rumah ini telah aku pinjamkan kepada Rabbku. Ya maksud diinfakkan buat kaum muslimin. Allahu Akbar. Ada nggak pengomong seperti ini? Susah ini. Nah, ini di antara versi riwayat yang dibawakan Ibnu Mas'ud. Ada juga versi riwayat yang lain. Itu ada kaitan, memang dengan kaitan sini, ada kaitan dengan kisahnya seorang sahabat Nabi yang yatim, kemudian pengen bangun pagar kebun kurmanya seorang anak yatim. Tetapi ketika membangun pagar tersebut terkendala satu pohon kurma milik tetangganya yang terkenal bakhil dan susah dan muamalahnya sedikit agak buruk. Maka salah satu pemuda sahabat yang yatim tadi mendatangi tetangganya, intinya bahwa pengen menghalalkan pohon kurma yang mengganggu batas tanahnya. Dia pengen bangun pagar, tapi nggak mau.
Mau dibeli pun nggak mau, intinya gitu. Kan ada orang tua seperti itu kan, mau dibeli karena padahal pohonnya mengganggu ke tetangga. Dibeli nggak mau juga. Akhirnya pemuda yatim tadi mengadukan perihal ini kepada Rasulullah SAW. Dan dia pun dipanggil oleh Rasulullah. Yang intinya bahwa sahabat yang yatim ini pengen membangun pagar kebun kurmanya, cuman terkendala oleh satu pohon kurma milik tetangganya yang muamalahnya agak buruk. Maka ketika Nabi memintanya untuk menghalalkan pohon tersebut untuk ditebang gitu kan, supaya bisa membangun pagarnya, tetap sahabat tadi nggak mau, tidak mau. Itu pohon-pohon kurmaku ya Rasulullah, mau dia berbuah apa enggak, pokoknya itu kurmaku. Apa urusannya? Ya memang betul. Maka Rasulullah memberikan iming-iming yang ketika pemuda sahabat yatim ini mengadukan perihal dengan tetangganya di hadapan Rasulullah, di situ ada Abu Dahdah. Ini pasti riwayat lain, ada Abu Dahdah. Dan tetangganya tidak mau, sehingga pada akhirnya Rasulullah memberikan iming-iming, wahai sahabat, maukah kau relakan pohon kurma ini untuk tetanggamu yang yatim supaya bangun pagarnya, dan bagimu pohon kurma di surga. Dan bagimu satu pohon kurma di surga. Jadi Nabi memberikan iming ini, tapi apa? Sebagai ganti jika satu pohon kurma itu direlakan, ditebang supaya bisa membangun pagar tetangganya yang yatim tadi, maka bagimu imbalannya kau akan diberikan satu pohon kurma di surga yang buahnya lebat dan enak. Di surga, bukan di dunia. Apa yang terjadi? Para sahabat yang duduk di situ apa? Merasa terkesima. Wah, ini kesempatan. Yang dipahami oleh para sahabat yang duduk di situ, di antaranya Abu Dahdah, kalau tetangga sahabat yang ini diberikan satu pohon kurma di surga, alamat dia masuk surga nggak berarti? Masuk surga nggak? Ya masuk surga. Dia dapat jaminan satu pohon di surga, berarti secara otomatis sahabat ini ada jaminan masuk surga kan? Disediakan pohon di surga, pohon kurma. Apa yang terjadi? Sahabatnya tetap nggak mau. Sehingga sahabat yang lain bergeleng-geleng kepala. Masya Allah, diberikan ganti pohon kurma di surga yang enak. Surga nggak mau, padahal pohon kurma yang diminta oleh tetangga yatim itu nggak berbuah, nggak mau. Apa yang terjadi? Maka Rasul terdiam. Diam sebentar. Rasulullah bingung gini, mengasih solusi gimana? Maka Abu Dahdah ngomong. Ketika mereka pada diam, Abu Dahdah ngomong, ya Rasulullah, kalau aku membantu sahabat yang yatim ini untuk bisa membangun pagarnya, dan aku memberikan ganti tetangganya yang punya satu pohon kurma yang mengganggunya, dan aku ganti dengan kebun kurmaku, apakah aku juga dapat pohon di surga? Abu Dahdah itu. Kata Rasulullah, na'am, iya. Artinya kan yang berseteru itu bukan Abu Dahdah gitu kan, sahabat yatim dengan tetangganya. Tapi karena tetangganya tetap nggak mau merelakan pohon kurmanya, sehingga Abu Dahdah ngomong, Rasulullah, kalau aku ikut membantu sahabat yang yatim ini untuk bisa membangun pagarnya, dan aku beli pohon kurmanya itu dengan ganti seluruh pohon kurmaku di kebunku, apakah aku dapat satu pohon kurma di surga? Kata Nabi, na'am, iya. Maka Abu Dahdah mendatangi sahabat tadi, wahai fulan, aku minta pohon kurma tersebut untuk tetanggamu yang yatim, dan sebagai gantinya seluruh kebun kurma milikku buat engkau. Seluruh kebun kurma milikku buat engkau. Yang jumlahnya berapa pohon kurmanya? 600. Kan nggak main-main. Orang kalau imannya lemah nggak mungkin ngomong seperti ini. Maka kata tetangganya baru, iya, aku mau kalau gitu. Aku mau. Maka dengan sorak. Kenapa? Karena orang-orang di Madinah paham tentang kebun kurmanya Abu Dahdah, luas. Tadi 600 jumlahnya. Dan terkenal kurmanya enak. Otomatis kan akan kaya raya gitu kan. Tapi kan di dunia. Maka ia pun dengan gembiranya menerima tawaran Abu Dahdah. Artinya ia relakan satu pohon kurma buat tetangganya yang yatim, dan ia ganti sama kebun kurma milik Abu Dahdah. Maka mereka pun selesai diputuskan oleh Rasulullah, maka mereka pulang.
tinggal Abu Dahdah menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, betulkah bahwa Allah mengiming-iming akan diberikan satu pohon kurma di surga buat aku yang aku membantu sahabat kaum Ansar ini? Kata Rasulullah, tidak wahai Abu Dahdah. Kaget Abu Dahdah. Tidak wahai Abu Dahdah. Sempat kaget Abu Dahdah, kayak shock. Awalnya iya, kok tiba-tiba tidak. Kata Rasulullah, tidak wahai Abu Dahdah. Artinya Allah tidak memberikan jaminan buatmu satu pohon kurma di surga, tapi lebih dari itu. Kenapa? Karena yang Allah inginkan, dan Rasul inginkan buat engkau hanya satu pohon kurma untuk tetangga yang yatim ini, tapi engkau memberikan seluruh pohon kurmamu dan kebunmu. Artinya kan pengennya hanya satu pohon kurma, tapi Abu Dahdah memberikan apa? Ganti dengan 600 pohon kurma dan kebunnya dan rumahnya. Maka Allah memberikan lebih dari itu, dari yang kau infakkan. Apa? Allah inginkan satu, tapi kau memberikan lebih pinjaman kepada Allah. Allah menginginkan satu pinjaman pohon kurma, tapi engkau memberikan lebih dari satu pohon kurma, maka balasannya juga lebih. Maka beliau pun membacakan, man dalladzi yuqridullaha qardan hasana fa yudha'ifahu adhafan katsira. Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang lebih baik, dan Allah akan mengembalikan pinjaman itu dengan pinjaman berkali lipat dan banyak jumlahnya. Ini hadis berkaitan dengan apa? Fadlus sedekah. Fadlus sedekah menunjukkan bahwa orang yang bersedekah kepada Allah itu hakikatnya berniaga sebenarnya. Ya nggak para jemaah? Orang yang bersedekah di jalan Allah, hakikatnya dia sedang berniaga dengan Allah. Perniagaan yang tidak ada rumusan rugi. Orang kalau berniaga dengan sesama manusia, ada rumusan rugi nggak? Orang kalau berniaga sesama manusia, artinya sama makhluk, ada rumusan rugi nggak? Ya ada. Semakin orang mengeluarkan modal banyak untuk bisnis sesama manusia, resiko ruginya juga besar nggak? Besar kan? Seimbang gitu kan? Tapi ada sebuah perniagaan yang tidak ada rumusan rugi. Berniaga dengan siapa? Dengan Allah Rabbul Alamin. Lihat, contoh Allah berfirman dalam surah Fatir ya, ayat 29. Allah menyebutkan, innal ladzina yatluna kitaballah, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Ini Allah sebutkan dalam surah Fatir ayat 29. Apa maknanya? Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an. Ini yang pertama. Yang kedua, wa aqamus shalah, mendirikan salat. Membaca Al-Quran, mendirikan salat. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menginfakkan sebagian rizki yang telah Allah berikan kepada mereka. Menginfakkan sebagian rizki yang telah Allah berikan kepada mereka, baik infaknya sirran, sembunyi-sembunyi, diam-diam, wa alaniyah, atau infaknya terang-terangan, selama tetap menjaga keikhlasan tentunya. Apa kata Allah? 3 amalan ini yarjuna tijaratan lan tabur. Hakikatnya 3 amalan ini adalah amalan perniagaan dengan Allah lan tabur, yang tidak akan pernah rugi sedikit pun. Karena Allah akan mengembalikan dengan berlipat ganda dan lebih baik dan banyak. Berarti termasuk amalan perniagaan dengan Allah sedekah. Sedekah, pinjaman kepada Allah. Sedekah, pinjaman kepada Allah. Makanya pernah mungkin jangan dengar kisahnya Utsman ibn Affan di masa ketika terjadi musim paceklik di Madinah. Utsman pernah belanja ke Syam, semua perbelanjaan dari makanan semuanya. Ketika terjadi musim paceklik, yang untanya itu banyak dan berisikan apa? Belanjaan dari Syam. Ketika di perbatasan Madinah dihadang oleh orang-orang Yahudi. Dihadang oleh Yahudi dan mau membeli barang dagangannya Utsman dengan harga 2 kali lipat. Ya, biasalah cukong-cukong gitu kan. Mungkin jeneng pernah belajar ekonomi kan, biasanya supaya orang itu memiliki keuntungan banyak, diambil dari sumbernya, ditampung, nanti dijual lagi dengan harga yang lebih, untung berlipat kan. Nah ketika itu tahu Utsman itu kan
saudagar. Utsman kaya raya dan saudagar. Ketika di musim paceklik di Madinah, beliau belanja ke Syam dengan jumlah yang banyak hartanya. Unta yang berisikan barang dagangan di perbatasan Madinah dihadang oleh sebagian sekelompok orang Yahudi yang intinya menawarkan kepada Utsman untuk mau menjual barang dagang dari Syam dengan harga 2 kali lipat. Tapi Utsman menolak. Kalau gitu kata orang Yahudi, sudah 3 kali lipatnya kalau gitu. Atau Utsman tidak, aku pengen lebih. Terus sampai terakhir 3 atau 4 kali lipat, tetap Utsman tidak mau. Kata orang Yahudi, gila wah Utsman. Ya, mana ada yang mau membeli barang daganganmu lebih dari 3 kali lipat? 2 aja sudah luar biasa itu. Ya. Lo, lalu kau pengen berapa wahai Utsman? Kata mereka. Kata Utsman, aku pengen 700 kali lipatnya. Wah, gini kepala, gila kau. Mana ada orang mau beli barang dagangan dengan harga 7 kali lipat? Gak ada. Kata Utsman, ada. Ada yang mau membeli barang daganganku dengan dibayar 700 kali lipat bahkan lebih. Kata mereka, siapa? Rabbku. Kata Utsman, Rabbku yang akan membeli barang daganganku dengan 700 kali lipat bahkan lebih. Maka mereka pun apa? Terdiam dan pergi. Apa yang terjadi? Ternyata Utsman membeli tadi barang dagangan dari Syam itu bukan untuk diniagakan, tapi untuk dibagi-bagi kepada kaum muslimin di Madinah, karena terjadi musim paceklik ketika itu. Lihat Utsman bin Affan berniaga dengan Allah. Sehingga dia mengatakan bahwa Rabbku yang akan membeli daganganku dengan 700 kali lipat bahkan lebih. Dan ini ada kaitan dengan surah Al-Baqarah kan? Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah ya, seperti orang yang apa? Menginfakkan 1 biji, kemudian 1 biji apa? Menumbuhkan pohon, kemudian menumbuhkan apa? 7 cabang. Setiap cabang berbuah 100. Maka 1 kebaikan yang diinfakkan balasannya berapa berarti? 700 kali lipat. Dan itu yang dipahami Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Berniaga dengan Allah, sedekah. Nah, itu di antara ayat berkaitan dengan sedekah. Makanya ada juga hadis-hadis yang lain. Contoh di sini. Ketika Nabi SAW memerintahkan kaum muslimin untuk bersedekah, menginfakkan apa? Harta mereka untuk dalam peperangan. Yang saya ceritakan kemarin, perang Tabuk gitu kan. Siapa yang menginfakkan hartanya untuk persiapan perang Tabuk bagi jaminannya surga, baginya surga. Maka para sahabat berbondong-bondong. Dan ketika itu musim paceklik. Yang namanya musim paceklik kan musim di mana orang nyekel harta kan? Ya enggak? Musim susah itu orang nyekel harta enggak? Ya, kayak pandemi kemarin kan. 2001, 2002 dulu itu jual sesuatu susah. Orang-orang megang duit. Ketika dituntut infak, iman yang berbicara. Sebagaimana para sahabat. Tapi kayaknya adzan dulu bisa. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain.
Minum sedikit. Bismillah. Jadi bersedekah, berinfak di jalan Allah hakikatnya adalah menitipkan pinjaman kepada Allah. Atau kalau bahasa kerennya mungkin deposit. Jadi harta yang diinfakkan di jalan Allah itu hakikatnya deposit dengan akan dikembalikan Allah dengan pengembalian yang lebih baik dan berlipat ganda. Karena ya dalam hadis yang lain disebutkan di antara potongan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi bahwa sedekah atau sedekah yang dikeluarkan seorang hamba itu dapat mengangkat derajat. Di antara keutamaan sedekah yang dikeluarkan seorang hamba itu dapat mengangkat derajat si hamba di sisi Allah. Dapat mengangkat derajat si Allah. Yang dengan infak yang ia keluarkan derajat makin naik. Seperti Al-Quran. Al-Quran yang dibaca seorang hamba menentukan derajatnya di surga sampai akhir ayat yang ia baca. Terus begitu pula sedekah. Makanya di antara amalan yang sangat bermanfaat buat seorang hamba ketika hidup bahkan setelah mati apa? Sedekah. Dan amalan yang bisa dikerjakan oleh seseorang untuk sahabatnya atau untuk orang tua yang telah meninggal, amalan apa? Sedekah di antaranya. Maka mensedekahkan harta atas nama mamanya almarhum ayah, ibu, itu sampai dan akan menjadi sebab orang tua yang telah meninggal diangkat derajat oleh Allah disebabkan infak anaknya. Dalam riwayat tambahan di antara sebab memang istighfar anaknya. Tapi di antaranya apa? Sedekah anaknya atas nama orang tuanya. Jadi mengangkat derajat sebagaimana dalam hadis Nabi mengatakan, "Abdun razaqahullahu malan wa ilman fa huwa yattaqi fihi rabbah wa yaslu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqan fa hadha bi afdhalil manazil." Seorang hamba yang Allah rizkikan harta. Seorang hamba yang Allah berikan rizki harta dan ilmu. Harta dan ilmu. Yang dengan rizki harta dan ilmu ia bertakwa kepada Allah. Ilmu ya sebagai apa? Sebagai basirah untuk ibadah kan. Ilmu adalah landasan untuk beribadah supaya bisa bertakwa dengan sebenar-benarnya. Apa landasannya? Ilmu din, ilmu agama, ilmu ketakwaan. Ya. Dan juga dengan harta si hamba dapat menjaga silaturahim. Apa silaturahim? Sila itu hubungan, rahim nasab. Karena sering saya singgung bahwa secara hukum penamaan asal istilah silaturahim itu kalau ada hubungan nasab. Mau kemana silaturahim? Mana ayahku, ibuku, adikku, kakakku, pamanku, itu silaturahim. Tapi kalau ke konco, ke teman SD, teman SMP, kemana? Mau silaturahim ke teman SMP, bukan silaturahim. Berkunjung, ziarah, bukan silaturahim. Tapi orang sini salah kaprah. Jadi kalau pembahasan syar'i bahwa silaturahim apa? Ketika engkau mengunjungi seseorang yang ada hubungan nasab, ada hubungan rahim, itu silaturahim. Maka dengan rizki harta engkau bisa menjalin hubungan rahimmu, hubungan nasabmu. Makanya di antara infak yang paling afdol ya, setelah berinfak untuk dirinya, untuk ayahnya, ya, kerabatnya. Jika Anda hendak berinfak ya, kalau mau afdol, lihat dulu di antara kerabatmu, entah ayahmu, ibumu, atau adikmu, kakakmu. Mungkin di antara adikmu, kakakmu, atau nasabmu yang mereka membutuhkan harta. Maka hendaklah infakmu untuk mereka. Kenapa? Infak kepada rahim atau kerabat yang ada hubungan nasab itu ada dua pahala. Pahala sedekah, pahala menjalin nasab. Nah, pahala silaturahim menjalin nasab. Jadi itu dalam berinfak atau bersedekah pun ada manazil tingkatannya. Ya. Jangan sampai kerabatmu miskin, susah, melarat, tapi kau bersedekah kepada orang lain. Jadi perhatikan, bersedekah pun ada afdoliyah, keutamaan. Utamakan ketika bersedekah kepada orang-orang yang ada hubungan nasab denganmu. Siapa tahu di antara mereka membutuhkan harta itu. Baik. Kemudian di antara keutamaan sedekah, wahiyya tadfa'u sahibuha, wahiyya tadfa'u an sahibiha al-musab wal bala, al-masaib wal bala. Wa nati wa tanjihi minal kurubi wasyadaid. Di antara keutamaan sedekah, sedekah, infak dapat
menjauhkan atau menghalangi seorang hamba dari musibah dan bala. Jadi di antara manfaat keutamaan sedekah itu akan menjauhkan atau akan dijauhkan oleh Allah dari bala, keburukan, musibah. Dan buahnya juga dia akan dijauhkan dari keburukan. Makanya di antara apa? Termasuk cara menghindari keburukan tetangga dengan apa? Sedekah. Di antara cara membentengi keburukan tetangga, entah keburukan lisan, keburukan tangan, bersedekah ke tetangga. Meskipun tetangga kaya. Karena sedekah itu kan dia mutlak kepada siapa saja. Kalau zakat jelas 8 asnaf yang sudah saya bahas di pembahasan lalu kan. Kalau zakat jelas mustahiknya 8 asnaf kalau zakat. Yang Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60. Ya, penerima zakat jelas Allah sebutkan orang-orang yang 8 asnaf yang Allah sebut dalam surah At-Taubah. Tapi kalau sedekah mutlak umum. Ya, utamanya fakir miskin. Tapi boleh nggak bersedekah kepada orang kaya? Boleh nggak? Boleh. Boleh sedekah ke orang kaya. Mamanya apa? Tetangga mau kaya, kasih beras 5 kilo mamanya. Boleh nggak? Boleh. Sah. Dapat pahala. Orang kaya aja seneng nggak dikasih sedekah? Seneng. Cuman jangan sampai sedekah orang kaya, orang miskin gak disedekahin gitu. Tapi boleh. Makanya di antara menghindari keburukan tetangga, bersedekah. Entah keburukan lisan atau keburukan tangan. Lisan itu ya ngerasani atau macam-macam. Atau keburukan tangan. Dengan tetangga jahil gitu kan. Entah apanya yang ditarik atau apanya yang dirusak gitu kan. Karena apa? Karena di antara apa? Tidak terhubung komunikasi dan tidak dibentengi dengan sedekah. Makanya di antara keutamaan sedekah dapat menahan atau menutupi seorang hamba dari bala, musibah, ujian yang sifatnya membahayakan. Sebagaimana disebut dalam hadis kata Nabi, "Sana'iul ma'ruf taqiyun masari'us su." Perbuatan-perbuatan baik itu dapat membentengi dari segala perbuatan buruk, wal afat atau segala sesuatu yang rusak, wal halakat atau yang membinasakan. Perbuatan-perbuatan baik di antara sedekah dapat membentengi dari segala keburukan. Wa ahlul ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Dan orang-orang yang berbuat baik di dunia, maka dia orang-orang yang berbuat baik di akhirat, di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya di antara keutamaan orang yang saling bersilaturahim bersedekah, di hari kiamat di surga mereka akan saling mengunjungi. Sebagaimana bahwa di antara aktivitas ahlul jannah mereka saling mengunjungi satu sama lain. Baik. Berikutnya di antara keutamaan sedekah wajah fi sunnah bahwa a'zamu ajri shadaqah mudha'aful thawabiha, bahwa pahala sedekah itu berlipat-lipat, minimal 10. Pahala sedekah itu berlipat-lipat minimal 10. Kata Nabi, kullu amal ibni adam yudha'aful hasanatu bi asyri amsalihha. Setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan balasannya minimal 10. Wa ila sab'i mi'ati dhifin, bahkan terkadang Allah membalasnya sampai 700 kali lipat. Jadi minimal Allah membalas kebaikan seorang hamba itu sedekah dan yang lainnya minimal 10 kali lipat minimal, dan bisa lebih. Maka harta yang disedekahkan akan berlipat-lipat. Semakin menjaga keikhlasan dalam sedekah, semakin berlipat ganda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bersedekah tatkala susahnya harta beda dengan bersedekah tatkala lapangnya harta. Beda pahalanya. Anda mau bersedekah ketika hartanya lapang dengan bersedekah ketika hartanya sempit, itu keutamaan pahalanya beda. Beda. Yang lebih afdal, yang lebih besar ketika tatkala sempit Anda masih bisa bersedekah. Maka dalam hadis Nabi mengatakan, "Mana qasamalun min shadaqatin," bahwa tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Meskipun kau bersedekah tatkala susah, tidak akan berkurang hakikatnya. Mana qasamalu min sadaqatin, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, bahkan berlipat ganda dan diberkahi. Nah, karenanya orang yang rajin bersedekah tidak akan mungkin bahasanya mati kelaparan. Orang yang rajin sedekah tidak akan mungkin mati kelaparan, bahkan akan dijauhkan dari bala mati kelaparan. Iya. Makanya nggak ada rumusan dan nggak ada ceritanya orang rajin sedekah karena Allah pun mati kelaparan, nggak ada. Akan Allah jauhkan dari bala-bala seperti ini. Kemudian juga wasadaqatu tudfi'ul khataya wa takfirud dzunub wasayyi'at. Sedekah itu dapat menghapus kesalahan dan dosa. Sedekah
dapat menghapus kesalahan dan dapat menjadi sebab diampunkan dosa-dosa. Ya, dalam hadis Nabi mengatakan wasadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nara, bahwa sedekah itu dapat menghapus segala kesalahan sebagaimana air dapat memadamkan api. Kan air kan biasanya dipadamkan dengan api kan. Nah, kata Nabi memberikan perumpamaan bahwa sedekah itu dapat menghapus kesalahan sebanyak apapun sebagaimana air dapat memadamkan api. Rawahu at-Tirmidzi. Ya. Kemudian juga di antara keutamaan sedekah yang terakhir, min asbabi wa sadaqatu hiya a'zamu asbabil barakatil mal wa ziyadatur rizq. Bahwa di antara keutamaan sedekah, sedekah di antara sebab harta diberkahi. Sedekah itu di antara sebab yang sangat besar harta yang kita miliki diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebab rezeki kita bertambah. Rezeki kita bertambah, bahkan Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Karena ada hadis qudsi, Allah berfirman dalam riwayat Imam Muslim, "Ya ibna Adam, anfik unfik alaik." Wahai anak Adam, berinfaklah, aku pun akan berinfak kepada engkau. Aku pun berganti akan berinfak kepada engkau. Coba buktikanlah ketika jenengan rajin berinfak sedekah, ya, termasuk ke anak istri mamanya, pasti akan Allah ganti segera. Ya. Kapannya urusan Allah kan, pasti akan Allah ganti. Ya ibna Adam, anfik unfik alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah engkau, maka aku pun akan berinfak buat engkau. Dan jangan mengatakan ittaqun nar walau bisyikki tamrin, bentengi dirimu dari api neraka meskipun kau bersedekah dengan sebutir buah kurma. Lihat, sampai Nabi mengatakan bertakwalah, bentengi dirimu dari api neraka meskipun engkau bersedekah dengan sebutir buah kurma. Sebutir buah kurma dapat menjadi benteng dari api neraka. Dan ingat para jemaah, sedekah tidak akan menjadikan orang fakir. Kalau ada orang sedekah takut fakir, berarti dia terkena waswas syaitan. Karena yang menakut-nakuti kefakiran itu siapa? Syaitan. Lihat, dalam surah Al-Baqarah 268, dalam surah Al-Baqarah 268 Allah berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra." Syaitan itu senantiasa menjanjikan orang menakut-nakuti kefakiran, takut miskin, takut itu syaitan. Tapi Allah menjanjikan kekayaan bagi orang-orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, mungkin ini yang saya sampaikan berkaitan dengan faidah sedekah. Insyaallah di kesempatan yang akan datang masuk pada pembahasan faidah dari wal Qur'anu hujjatun laka au alaika, bahwa Al-Qur'an adalah hujjah, ya, laka, artinya menjadi penolong bagimu dari kiamat, atau Al-Qur'an menjadi bumerang bagimu dari kiamat. Insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Insyaallah ini juga pembahasan yang sangat penting, agar jangan sampai Al-Quran yang kita baca menjadi bumerang dari kiamat, tapi menjadi penolong bagi kita dari kiamat. Insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.